Shalom saudaraku, selamat pagi. Kita siap menerima hidangan firman Tuhan yang segar di pagi ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita baca Alkitab. Kami bersyukur Bapa, Engkau sudah menyertai kami tidur sepanjang malam. Pagi ini Tuhan, kami rindu Engkau, kami haus dan lapar. Melalui firman-Mu di pagi ini Tuhan, bersekutulah dengan kami, berkati kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi terang yang ajaib bagi langkah kami sepanjang hari. Di luar Engkau kami tidak bisa melangkah, kami tidak bisa menghasilkan apapun di luar Tuhan. Melalui firman-Mu kami mau bersekutu dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam kami, sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami. Kami sambut berkat-Mu, firman Tuhan yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan, amin. Selamat pagi saudaraku. Saya percaya saudara pagi ini sudah fresh setelah istirahat sepanjang malam. Dengan saya Pendeta Deborah Dumasisya Nipar Tambunan akan memulai pembacaan Alkitab ya dari Kejadian pasal 36 ayat 1 sampai 43 dalam acara BLC Bible Lover Club, membaca secara teratur Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, satu pasal setiap hari. Kejadian 36 ayat 1, judul perikop keturunan Esau. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. 2. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon, orang Het, dan Oholibama, anak Ana, anak Zibeon, orang Hewi. 3. Dan Basmat, anak Ismail, adik Nebayot. 4. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel. 5. Dan Oholibama melahirkan Yeus, Yailam, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. 6. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu, sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. 8. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. 9. Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom, di pegunungan Seir. 10. Nama anak-anaknya ialah Elifas, anak Ada, istri Esau. Rehuel, anak Basmat, istri Esau. 11. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zebo, Gaitam, dan Kenas. 12. Timna adalah gundik Elifas, anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada, istri Esau. 13. Inilah anak-anak Rehuel, Nahat, Zerah, Syama, dan Miza. Itulah cucu-cucu Basmat, istri Esau. Inilah anak-anak Oholibama, istri Esau itu, anak Ana, anak Zibeon. Ia melahirkan bagi Esau Yeus, Yailam, dan Korah. 15. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau, keturunan Elifas, anak sulung Esau. Ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Zebo, kepala kaum Kenas. 16. Kepala kaum Korah, kepala kaum Gaitam, dan kepala kaum Amalek.
itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom, itulah keturunan Ada. 17. Inilah keturunan Rehuel anak Esau, kepala kaum Nahat, kepala kaum Zerah, kepala kaum Syama, dan kepala kaum Miza. Itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom, itulah keturunan Basmat istri Esau. 18. Inilah keturunan Oholibama istri Esau, itulah kepala-kepala kaum Oholibama istri Esau anak-anak. 19. Itulah Bani Esau yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Perikop yang kedua berjudul keturunan Seir. Ayat 20. Inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk negeri itu: Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dision, Ezer, Disyan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir di tanah Edom. 22. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. 23. Inilah anak-anak Shobal: Alwan, Manahat, Ebal, Shepo, dan Onam. 24. Inilah anak-anak Sibeon: Aya dan Ana. Ana inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun ketika ia sedang menggembalakan keledai Zibeon ayahnya itu. 25. Inilah anak-anak Ana, Dision, dan Oholibama anak perempuan Ana. 26. Inilah anak-anak Dision: Hemdan, Esibat, Itran, dan Kerat. 27. Inilah anak-anak Ezer: Bilhan, Zaawan, dan Akan. 28. Inilah anak-anak Disyan: Uz dan Aran. 29. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Shobal, kepala kaum Sibeon, kepala kaum Ana. 30. Kepala kaum Disyon, kepala kaum Ezer, dan kepala kaum Disyan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum di tanah Seir. Perikop yang ketiga berjudul Raja-Raja Edom. Ayat 31. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. 32. Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor, dan kotanya bernama Dinhaba. 33. Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah dan Bosra menjadi raja menggantikan dia. 34. Setelah Yobab mati, Husyam dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. 35. Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit. 36. Setelah Hadad mati, Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. 37. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. 38. Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. 39. Setelah Baal-Hanan bin Akbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu, dan istrinya bernama Mehetabel binti Matred binti Mezahab. 40. Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka, dengan nama mereka masing-masing: kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa,
kepala kaum Yeter, 41 kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, 42 kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar, 43 kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapa orang Edom. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 36 ayat 1 sampai 43. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu di kitab Kejadian yang lain, saya sudah menjelaskan betapa pentingnya silsilah. Ya, jadi kalau di Indonesia ini, saudaraku, salah satu yang terkenal menjaga silsilah adalah suku Batak, suku Tapanuli. Jadi kita bisa tahu kita, saudaraku, urutan keberapa dari keturunan si A, si B, si C. Sehingga kalau kita berjumpa dengan orang yang semarga, itu langsung kita tahu mendudukkan diri, posisi kita sebagai seangkatan dengan papa kah, seangkatan dengan kakeknya kah, atau seangkatan dengan anaknya. Nah, silsilah keluarga adalah sesuatu yang sangat penting. Ini merupakan suatu jejak identitas, saudaraku. Jejak identitas satu orang atau satu suku. Lewat silsilah, kita bisa lebih dekat mengenal jati diri kita. Kita juga jadi bisa tahu cita-cita ya pendahulu kita. Ini juga berlaku dalam diri keluarga Esau, anak sulung Ishak. Bagi orang Israel, riwayat keturunan Esau ini penting sebab dari informasi silsilah ini, wilayah milik mereka dapat diketahui. Selain itu, saudaraku, garis keturunan Yakub pun menjadi jelas sampai akhirnya nanti. Kita tahu dari keturunan Yakub inilah yang benar-benar menurunkan Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kalau kita melihat di ayat 6 dan 8, dikatakan Esau membawa istri-istrinya dan anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua yang ada di rumahnya, ternaknya, hewannya, harta bendanya yang diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain dan ia meninggalkan Yakub, adiknya itu. Wah, ini luar biasa. Saudaraku, sebelum mereka ribut, ya, di mana Yakub telah mengambil hak kesulungan melalui tipuan berkat sulung dari ayahnya mereka yang bernama Ishak. Ketika Esau meraung-raung minta berkat kepada ayahnya, ayahnya mengatakan, engkau akan hidup dari pedang. Kemudian dikatakan, jika engkau bersungguh-sungguh, maka engkau akan bisa melepaskan kuk ini dari tengkukmu. Dan itu ternyata terjadi, saudara. Ini juga menjadi suatu harapan buat kita. Orang yang terkutuk sekalipun, kalau dia bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bersungguh-sungguh juga bekerja keras, maka kutuk itu bisa dilemparkan, dihempaskan. Itu, saudaraku. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil buat Tuhan. Kita bukan seperti pemahaman karma orang lain, sudah ditentukan miskin selamanya. Kita sekalipun miskin, sekalipun kita sakit-sakitan, kalau kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan, bersungguh-sungguh bekerja, kemiskinan itu akan terhempas. Kita bisa diangkat Tuhan naik.
Ini sudah dicontohkan oleh Edom, oleh Esau, di mana dia waktu itu nangis-nangis minta berkat. Ayahnya bilang sudah tidak ada, semua sudah habis. Tapi kalau kau bersungguh-sungguh, kau bisa ya melepaskan kuk ini. Itu luar biasa dan terjadi. Dan hari ini kita lihat penggenapan janji Tuhan juga, saudaraku. Di ayat 6 dan 8 ini, bagaimana janji Tuhan kepada Yakub bahwa Yakublah dan keturunannya yang akan mewarisi tanah Kanaan secara sukarela. Ya. Di satu sisi Esau ini seperti seorang abang yang arif. Dia meninggalkan adiknya, dia gak mau berantem dengan adiknya, dia mengalah sama adiknya. Tapi ini menjadi suatu penggenapan daripada firman Tuhan bahwa tanah Kanaan adalah warisan dari Tuhan kepada bangsa Yakub atau bangsa Israel. Dikatakan harta milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama di negeri penumpangan. Saudaraku, banyak sekali orang kalau sedang benci lalu keluar kata-kata kutuk, mendoakan sesuatu yang tidak benar, biar dia miskin, biar dia mampus, biar dia susah, biar dia sukar. Banyak orang melakukan hal seperti itu, menyumpahi orang lain, saudaraku. Dan Tuhan tidak akan pernah mendengar sumpah serapah seperti itu. Kalau itu terjadi, itu mesti iblis yang menyambar itu. Maka orang yang menyumpahi itu berarti bekerja sama dengan iblis. Dan Tuhan tidak suka kita menyumpahi orang lain, mengutuki orang lain. Oleh karena itu, saya secara pribadi, kalau ada orang menyakiti saya terlebih suka melakukan, memberkati. Dan saya mengajarkan kepada jemaat, kepada kanseli yang datang kepada saya untuk konseling. Misalnya ada seorang ibu di mana suaminya misalnya berselingkuh, lalu dia kutuki wanita selingkuhannya itu. Gua doain dia mampus, gua doain dia kena kanker, gua doain dia mati kecelakaan. Saya katakan jangan. Doakan aja dia diberkati. Doakan dia dapat suami yang lebih baik dari suamimu, yang lebih kaya dari suamimu, supaya dia meninggalkan suamimu. Saya sering mengatakan seperti itu, saudara, dan itu lebih baik. Dan kita lihat ini, saudaraku, betapa Esau diberkati Tuhan sehingga dia dengan ikhlas ya meninggalkan tanah Kanaan, ya, dengan ikhlas, sehingga janji Tuhan kepada Yakub, kepada Israel dinyatakan dengan berkat lebih baik daripada dengan kutuk, saudaraku. Nah, yang kita lihat, saudaraku, kalau kita ke Israel jalan-jalan, saudaraku, Edom ini mereka tinggal masuk dalam bagian negara Jordania, dekat perbatasan Israel. Itulah Edom atau Esau. Tapi sayang, saudaraku, setelah bangsa Israel pergi ke Mesir dan menjadi budak di sana, ketika mereka pulang nanti, mereka dihalang-halangi oleh suku Edom ini. Meski mereka bersaudara, tapi Tuhan mengatakan jangan engkau membinasakan orang keturunan Esau karena mereka saudara. Tapi orang Esau ini, keturunan Esau ini nanti menghalang-halangi Israel. Nah, saudaraku, dalam waktu ini kita lihat di dalam silsilah ini, keturunan Esau sudah memiliki raja-raja. Mereka terpengaruh dengan suku-suku lain yang di luar Tuhan. Jadi mereka karena bercampur lewat pernikahan, mereka langsung punya raja-raja. Waktu itu bangsa Israel belum memiliki raja-raja, saudaraku. Oleh karena itu, kita pun seakan-akan dalam kehidupan ini sering kita merasa gini, loh, Tuhan kok berjanji kepada saya, tapi kok saya tidak menerima janji itu? Kok malah orang yang tidak mendapatkan janji, kok seakan-akan
dia malah menerimanya. Kita malah merasakan hidup kita seperti datang masalah yang bertubi-tubi membuat hidup kita galau, berantakan, keadaan kita bimbang. Nah, tetapi kita menantikan janji Tuhan, tetapi yang ada kesulitan, kesukaran, tantangan-tantangan yang berat. Rasa-rasanya seperti nggak ada lagi harapan. Nah, sementara mereka yang tidak masuk di dalam janji atau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, perlakuannya seperti terlihat sukses dan berhasil. Ya, jangan berkecil hati. Yakub, walaupun saudaraku mengalami kesulitan di tanah Kanaan dan Edom, langsung dapat tanah penggembalaan di Seir. Bahkan keturunan Yakub harus pergi ke Mesir karena kelaparan. Tapi ingat, akhirnya mereka tetap menjadi pewaris tanah Kanaan. Janji Tuhan tidak mungkin gagal, tidak mungkin tidak ditepati. Saudara yang percaya kepada Bapa dengan iman, saudara adalah keturunan Abraham, akan menerima janji berkat kepada Abraham. Keturunanmu diberkati di bumi, menjadi perkasa, menjadi orang yang ternama, asal engkau melekat dengan Tuhan. Tiada sesuatu yang mustahil buat Tuhan. Demikianlah saudaraku. Ingat, janji Tuhan pasti terjadi. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Kalau kami kerja keras, sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka meskipun tadinya ada kutuk yang mengikat kami, itu pasti dilepaskan, pasti dihempaskan. Terima kasih, kami tahu ada pengharapan di dalam Engkau. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagimu. Juga Tuhan, jika kami merasa dalam kehidupan ini bahwa hidup kami sudah menerima janji Tuhan, kami sudah melayani Tuhan, kami sudah ada di wilayah hadirat Tuhan, tapi malah yang kami terima di dalam kehidupan banyak tantangan yang berat, sementara orang yang kurang takut Tuhan, yang kurang doa, mereka lebih mudah mendapatkan rezeki, mereka lebih sukses kelihatannya untuk sementara. Bila itu membuat hati kami galau, kami sedih, kami sakit hati, ampuni kami Tuhan. Tolonglah kami, Kau beri kami kekuatan, kemampuan, agar kami tetap sabar, tabah, menanti janji Tuhan, sampai rencana-Mu digenapi dengan indah di dalam hidup kami. Biar kami tidak kecewa, biar kami tidak murtad, biar tidak ada seorang pun yang menyimpang dari jalan yang benar, pergi ke dukun untuk meminta kekuatan. Kami tolak itu dalam nama Yesus. Kami tidak mempercayakan hidup kami kepada kemurtadan, kepada kuasa kegelapan, tapi kami mau pegang firman Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan, kami mau percaya Tuhanlah pertolongan kami. Terima kasih Bapa, hari ini dengan pengharapan yang teguh di dalam Engkau, berkati setiap anak-anak-Mu yang akan beraktivitas, apapun pekerjaannya, apapun kesibukannya, yang kuliah, yang kerja, yang sekolah. Tuhan menerangi, memberkati, supaya apa yang kami kerjakan semuanya berhasil, dan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan menolong kami, supaya dimanapun kami berada, kami semua terpelihara sehat sempurna. Tidak ada yang terkena Omikron, tidak ada yang terkena COVID, tidak ada terkena penyakit, tidak ada yang celaka. Tuhan beserta kami, Tuhan di pihak kami. Kami percaya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami hari ini. Kami terima, kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Saudaraku, selamat beraktivitas. Jika saudara masih tergerak untuk mendengarkan firman ini, saudara bisa berulang-ulang selama-lamanya. Selama YouTube ada saudaraku, YouTube saudara bisa tetap buka, mau pilih Kejadian 1, Kejadian 2, atau Kejadian 36, mau terus-terusan, silakan buka di YouTube, saudara klik ya CBN 7 TV atau CDM 7 TV, dan saudara like, subscribe bagi yang belum. Dukung kami terus untuk bergairah memaparkan firman ini dengan
men-share kepada banyak orang supaya banyak orang yang menonton diberkati kehidupannya, diubahkan hidupnya dan menerima berkat Tuhan. Sampai jumpa setiap pagi pukul 5 dengan kami CBM dalam acara BLC. God bless you.